mulai mungkin oke. Langsung Kak atau gimana ini Kak? Gimana Pak Rizal aja nggak apa-apa. Mau Baik, ada ini dulu nggak apa-apa. baik sebelumnya mungkin saya apa namanya belum belum apa namanya ya kalau kita belum perkenalan mungkin ya sebelumnya. Baik mungkin kepada teman-teman yang hadir pada malam ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf ya tadi agak telat gabung ke Zoom-nya. Kemudian perkenalan sebelum kita mulai perkenalan dulu. Nama saya Farizal Hidayatullah. Saya juga salah satu penerima beasiswa LPDP tahun 2022 kemarin. Cuman untuk sekarang belum berangkat studi. Nah, yang mau kita bahas malam ini ya, SCT atau biasa dibilang ya tes kepribadian ya. Dan ini salah satu materi yang dinilai di TBS, gitu, di tes bakat skolastik di LPDP. Selain dari yang 3 jenis sebelumnya yang teman-teman mungkin udah di sharingkan oleh teman-teman yang lain gitu sebelumnya. Nah, kalau masalah tes kepribadian ini masuk penilaiannya tidak, nah itu memang masih jadi perdebatan ya. Saya nggak tahu apakah masuk penilaian atau tidak. Cuman yang pasti pas apa namanya pas tes kemarin itu yang pengalaman saya kemarin memang langsung keluar gitu skor yang 4 jenis tes soalnya gitu, yang tes apa namanya verbal dan sebagainya. Nah cuman apa ya apakah itu diakumulasikan sebagai penilaian atau tidak, nah itu yang masih jadi pertanyaan sampai saat ini gitu. Yang pasti saya yakin itu masuk penilaian juga gitu, makanya itu dikasih skor juga gitu di sana. Nah, artinya ini juga penting itu untuk teman-teman apa istilahnya persiapkan sebelum tes nanti. Mungkin langsung saja mungkin ya teman-teman ya. Sebelumnya ada yang pernah tes SJT sebelumnya atau tes kepribadian dari teman-teman yang hadir malam ini 19 orang ini ya? Atau belum pernah sama sekali? Kalau Yang TBS maksudnya Kak? Anda yang ini, yang tes kepribadian, apakah ada yang pernah tes sebelumnya gitu? Kalau di CPNS sih pernah. Oke. Okay. Yang Itu termasuk nggak? ya CPNS juga bisa masuk juga di sana karena sama pada umumnya gitu. Oke, berarti udah ada ya berarti berpengalaman ya. Oke. Baik, ya, mungkin sebelum kita mulai bahas soal SJT ini. Jadi SJT ini adalah soal yang tes kepribadian ya. Jadi di jenis soal yang seperti ini tidak ada yang salah soalnya. Nah, cuman di pilihannya itu dia memiliki bobot masing-masing gitu. Nah, sehingga ada bobot yang paling tinggi, ya artinya ya memang apa namanya itu yang diharapkan gitu, yang kita bisa jawab gitu. Ada bobot yang paling tinggi juga ada yang bobot yang paling rendah. Nah, sehingga ini akan menentukan gitu skor teman-teman juga nanti ketika tes SJT di tes bakat skolastik. Jadi penting untuk kita tahu mana sih bobot yang paling tinggi dari misalnya kayak ini yang nomor 1 misalnya ada 4 pilihan. Nah itu mana sih yang paling tinggi itu dari keempat ini gitu. Jadi uh, sangat penting gitu kita tahu strategi untuk memilih jawabannya. Nah terus seperti yang nomor 1 ini, enggak apa ya saya nggak video ya. Nggak apa-apa Kak, tapi belum kelihatan Kak layarnya. Belum kelihatan ya? Iya di saya belum sih, teman-teman yang lain gimana? Udah kelihatan belum ya? Sama Kak, belum. Belum. Oh, ya Belum. udah. Iya. Belum juga. Belum ya. Saya pikir di Bentar. yang lain sudah kelihatan tadi. Sorry. Coba saya share ulang ya. Nah, mana sekarang kelihatan nggak? Di saya belum Kak. Masih belum, Kak. Belum juga Masih ya? tulisannya Pak Rizal start. Masih belum. Sharing screen. Tapi belum kelihatan apa-apa. Masih hitam. Ini udah saya share nih, Kak. Mungkin mau dibantuin share screen, Mas? Ya, Mas lagi. Mau dibantuin share screen nggak? Boleh kirim filenya mungkin? Oh ya, boleh Kak. Sebentar. Oke. Sip. Lewat WA aja ya Kak ya? Oke. Sudah bisa ini.
Ini sekarang kelihatan nggak? Udah Kak, Oh, udah. Udah Kak, udah. Entah, tapi yang mana yang kelihatan ini? Yang Anda adalah seorang guru ini, ya nggak? Iya, yang soal SJT. Oh, berarti bukan ini. Nah, ya. Kalau ini Anda, kelihatan? Anda adalah seorang guru yang mendapat tempat. Oh, bukan. Sebentar. Oke, ini dia. Hmm. Nah, sekarang kelihatan nggak? kelihatan. Oke, nah Ya, ini Kak. dia. Nah, eh, oke, jadi ini bentuk soal SJT. Nah, seperti teman-teman lihat di screen. Jadi yang pertama, contohnya nih, misalkan yang pertama seorang guru sedang mengajar materi tentang peristiwa alam. Nah, guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan pengamatan tentang cuaca. Nah, tugas tersebut bertujuan untuk, ini artinya apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa istilahnya peristiwa atau cerita yang disebutkan di atas gitu. Nah, kalau dari gambaran dari cerita dia sebelumnya, kira-kira ini jawabannya yang mana ya? Kira-kira yang tepat menurut teman-teman? Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi gitu. Ada yang bisa Nggak sih, Kak? Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. mana kira-kira dari A, B, C, D ini yang paling besar bobot poinnya? Ada yang udah dapat jawabannya? Oke, coba. Ada yang bisa kasih tahu kira-kira mana yang dari A sampai D? Tugas Yang, tersebut bertujuan untuk apa? yang di chat banyak yang B, Kak. Oke, oh ada di chat, sorry. Di chat B ya, ada yang A, ada yang A, oke, B, oke. Ada dua pertanyaan ini. Ada dua jawaban berbeda. Oke, kalau yang jawab A, kira-kira alasannya kenapa? Kenapa A jawabannya? Ada yang bisa mewakili teman-teman yang jawab A? Ini siapa ini? Kalau saya lihat. Ini banyak tadi nih yang A ini. Coba siapa ini? Kak Azkia? Mungkin bisa dikasih alasannya, karena ini pasti punya alasan ya, kenapa gitu. Sebenarnya sih pilihannya antara A sama B saya, tapi lebih lebih dominan A sih, karena sebagai seorang guru saya kadang kalau misalnya ngasih tugas itu ya tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa sih terkait materi. Oke. Kalau yang jawab B, kira-kira kenapa? Coba siapa ini? Shopee. Coba. Mas Shopee. Kira-kira apa alasannya? Mengapa Mas Shopee menjawab B gitu? Kenapa tidak A atau C atau D gitu? Halo Mas Shopee atau siapa kira-kira mau pilih? Mas Apriyono? Bisa coba? Apa kira-kira alasannya? Oke, kalau Yes. gitu, ya silakan. Karena di eh, bagian pertama sudah dijelaskan tentang mengajar tentang materi tentang peristiwa alam, dan kemudian diberikan tugas terkait dengan pembuatan laporan. Jadi kesimpulannya yang B, karena sudah Oke, diberikan pemahaman terlebih dahulu. oke. Oke, jadi sebenarnya ini semuanya benar ya jawabannya. Cuman yang paling tepat itu adalah memang yang A. Nah, kenapa? Karena coba kita perhatikan dari awal. Misalkan dia bilang ini kan seorang guru sedang mengajar materi tentang peristiwa alam. Nah, sedang mengajar materi ini. Nah, jadi dia kan belum tahu nih apakah siswa udah paham atau belum gitu kan. Nah, terus kemudian guru memberikan tugas kepada siswa untuk
membuat laporan pengamatan tentang cuaca. Nah, tugas tersebut bertujuan untuk apa? Nah, tugas ini yang bertujuan untuk apa? Nah, ini tentu untuk merujuk ke yang tadi, yaitu tentang tadi sedang mengajar materi ya tentang peristiwa gitu. Itu untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam gitu terkait materi yang diajarkan, itu tentang peristiwa alam. Gitu. Nah, kecuali kalau dia bilang di sini, misalkan guru apa ya? Karena kan di sini melatih keterampilan siswa dalam membuat laporan. Ini kan apa namanya? Oke, ini berkaitan memang sama yang pilihan kedua gitu. Tapi yang paling tepat merangkum kedua-dua pernyataan di atas, yaitu tentang tadi mengajar materi dan juga guru memberikan tugas kepada siswa ini adalah yaitu ini meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi gitu. Nah, kemudian kenapa C tidak bobotnya tidak lebih besar? Nah, karena itu di sana jelas melatih kreativitas siswa dalam belajar gitu. Nah, jelas-jelas di sana kan dia sedang mengajar materi ya tentang peristiwa alam gitu. Nah, bukan tentang masalah kreativitas dan sebagainya gitu. Memang itu kaitannya juga tentang kreativitas gitu, tapi memang lebih erat kaitannya itu yaitu tentang pemahaman dari materi yang disampaikan. Oke, kira-kira dari sini ada nggak teman-teman yang memiliki pandangan yang berbeda? Ada, bisa nggak ditangkap yang saya maksud? Kenapa yang A lebih bobotnya lebih tinggi gitu sama yang B? Bisa, Kak. Artinya ini kan yang meningkatkan pemahaman ini bisa merangkul ini ya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan. Ini artinya juga ya dia memberikan tugas ya, artinya untuk memberikan pemahaman yang tentang materi peristiwa alam itu gitu. Itu ada timbal baliknya gitu. Nah, itu bukan masalah hanya keterampilan tapi lebih ke pemahaman. Nah, oke, kita lihat lebih dalam lagi coba. Coba yang nomor 2 coba lagi. Nah, seorang guru sedang mengajar materi tentang etika profesi guru. Nah, ingat ini anehnya tentang etika profesi guru. Nah, kemudian setelah itu guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video tentang pentingnya menjaga kode etik guru. Nah, tugas tersebut bertujuan untuk apa kira-kira? A, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, kemudian B, melatih keterampilan siswa dalam membuat video, C, melatih kreativitas siswa dalam belajar, D, meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, kira-kira mana? Kurang lebih sama seperti tadi yang di atas, cuma ada bedanya sedikit gitu. A, Pak. Oke, A, oke. Naufal A, Kak Alia C, oke, ada berbeda jawabannya. Alda A, oke, AC ya. Selain C sama A ada nggak? D mungkin atau D? Nggak ada ya? Oke, berarti ada dua jawaban berbeda berarti antara A dan C. Oke, yang C kira-kira bisa diwakilkan oleh siapa ini? Kira-kira Mbak Laili coba. Kenapa jawabannya C? Kalau menurut saya untuk tugas yang ini itu lebih untuk melatih kreativitas dari siswanya sendiri gitu, karena kalau di video itu beda dengan laporan, jadi mereka lebih ke arah kreativitas untuk tugas ini menurut saya. Oke, kira-kira oke, ini kan keywordnya kan kreativitas ya. Nah, dari mana kira-kira Mbak Laili mendapatkan kesimpulan bahwa itu tentang kreativitas? Dari ini dan karena tugas kita adalah membuat video, jadi untuk membuat video kan mereka butuh kreativitas dan mencari bahan untuk sesuatu itu, untuk bikin video itu juga butuh ya pokoknya. Oke, I see. Kalau yang jawab A kira-kira coba diwakilkan oleh Kak ini Kak Dharma. Coba kira-kira apa? Kenapa ya A jawabannya? Kak Dharma atau siapa ini? Kak Putri, silakan. Langsung apa namanya Kak? Soalnya kan pola soalnya sama seperti itu, hanya berbeda materi dan apa namanya tugasnya seperti itu. Tapi kan dalam konteks pola soalnya sama, itu aja sih Kak.
exactly. Nah, sebenarnya itu sama tadi ya. Jadi jawabannya itu A di sininya. Jadi sama. Ini hanya yang berubah yaitu hanya di tentangnya ya, tentang apa yang materinya itu tentang peristiwa alam dan juga tentang etika profesi guru. Nah, tapi dalam hal coba baca seorang guru sedang mengajar materi gitu, oke mengajar materi yaitu tentang masalah etika. Nah, kemudian dari sana kemudian guru memberikan tugas gitu. Nah, tugasnya itu dalam bentuk video. Nah, kemudian tugas itu apa sih tujuannya gitu ya? Tentu untuk itu untuk memberikan pemahaman lebih dalam gitu ya tentang materi yang diajarkan tadi. Gitu. Sehingga jawabannya itu adalah A, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi gitu. Nah, kalau melatih kreativitas siswa dalam belajar agak belum terlalu kuat karena memang tidak apa ya, agak terlalu ini apa namanya? Nggak pokoknya nggak kuat tuh karena memang jelas di sana kan materi yang diajarkan gitu, bukan masalah tentang kecuali di sini dia bilang seorang guru memberikan tugas kepada siswa buat video misalkan ya dan misalkan video apa namanya video 1, 2, 3 dan sebagainya gitu kemudian baru mungkin tujuannya oke bisa jadi itu kreativitas karena itu akan mendapatkan banyak jenis video gitu kan itu mungkin bisa jadi melatih kreativitas siswa dalam belajar misalkan tapi karena ini dia di awal sudah mengatakan bahwa mengajar materi berarti itu sudah memang untuk pemahaman materi tersebut gitu. Oke, coba sekarang kita lihat lagi ke nomor 3. Nomor 3, soalnya guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, itu adalah prinsip penilaian apa kira-kira? A, beracuan kriteria dan menyeluruh. B, beracuan kriteria dan sistematis. C, akuntabel dan menyeluruh. Dan yang terakhir D, objektif dan menyeluruh. Kira-kira mana? Oke, ada yang jawab D. A, D, A dan D. Ada jawaban lain? E, A, D. Oke, berarti ada 2 jawaban berbeda ya, antara A dan D. Coba kita lihat lagi, pahami soalnya. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. Nah, coba kita lihat D. Objektif dan menyeluruh. Nah, kira-kira objektif enggak? Yang jawab D, kira-kira alasannya gimana? Coba Kak Naufal. Oke, atau Kak Putri coba. Yang coba wakili gimana? Apa kira-kira reason-nya apa kenapa D jawabannya? Objektif dan menyeluruh. Mungkin karena ini ya Kak, nebak sih sebenarnya. Tapi karena ini mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan seperti itu dan mencakup semua aspek. Kalau kita berbicara untuk yang ini yang mengacu pada kriteria berarti objektif atau gimana ya? Seperti itu. Oke. Kalau yang A kira-kira siapa di sini yang A nih? Kak Alia atau Kak Azkia? Kalau Gimana kira-kira? Kenapa beracuan kriteria dan menyeluruh gitu? Kalau menurut saya dari soalnya udah disebutkan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan berarti itu beracuan pada kriteria dan mencakup semua aspek berarti menyeluruh dia kayak gitu. Oke, yes. Itulah jawabannya yaitu A. Nah, benar sekali ya karena itu udah jelas di sini. Dia bilang kan guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria
Oke, ini coba kriteria udah tepat. Nah, udah yang B juga ini kan ada kan, beracuan pada kriteria juga ini benar. Yang pertama, akuntabel ini tidak ada sama sekali anunya. Kemudian objektif ini juga, ini kan apa ya, tidak, kalau objektif itu ya bisa juga sebenarnya, tapi ini kan lebih, makanya lebih tepat gitu, lebih banyak bobotnya, sehingga itu memang kriteria ya, jelas di sini. Nah kemudian kenapa tidak sistematis gitu ya, karena di sini jelas ya, mencakup semua gitu, artinya menyeluruh ya, semua aspek. Nah, semua aspek ini jelas yang masalah afektif, kognitif, dan psikomotorik, sehingga ini menyeluruh gitu. Sesuai yang benar itu adalah yang A gitu. Memang dari soalnya udah jelas ya, kriteria dan mencakup semua aspek, artinya itu menyeluruh. Sehingga kalau yang B itu salahnya itu di sistematisnya, kemudian yang C itu di akuntabelnya, dan yang di D itu objektif. Oke. Oke, coba nomor 4. Kira-kira mana kalau nomor 4? Jika pada silabu terdapat diksi memecahkan masalah sampah, tanda kutip, hal itu terdapat pada komponen apa? A. Materi pembelajaran, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi, dan E adalah penilaian. Kira-kira mana? Jika pada silabus terdapat diksi. Gitu. Oke, ada yang C. Oke, C. Ada jawaban lain selain C? Oke, D atau D ya? Oke, berubah pikiran ya Pak Putri. D, B juga ada. Oke, oke. Kalau gitu kita coba lihat alasan masing-masing. So yang menjawab D coba. Mbak Alia, Mbak Febriarti coba. Kenapa Mbak Febri? Jawabannya D. Indikator pencapaian kompetensi. Maaf, saya baru gabung sebenarnya. Iya, nggak apa. Silakan Mbak, nggak apa. Iya, jadi memecahkan masalah sampah tuh seperti apa ya? Kalau saya sih feelingnya itu kompetensi yang harus indikator penilaian gitu. Penilaian terhadap kompetensi. Jadi dia bisa memecahkan masalah sampah apa tidak gitu. Nggak tahu benar apa enggak. Oke, itu berarti lihat dari ini ya. Dari kutipnya oke. Kalau yang jawab apa ini lagi? Yang B siapa ini? Burhanuddin. Kira-kira kenapa jawabannya B? Kegiatan pembelajaran. Ya, saya mengacu ke tanda kutip karena kata memecahkan masalah sampah. Jadi dia menurut saya kegiatan pembelajarannya gitu. Oke. Bisa Itu juga memecahkan masalah sampah. Oke. Ada lagi yang B, oke tidak ada. Oh, yang C coba. Siapa ini? Pak Putri sama Kak Azkia ya yang C. Kira-kira kenapa Kak? Kak Putri sama Kak Azkia, kenapa jawabannya C yang kompetensi dasar? Just feeling, Kak. Just feeling ya? Yes. Kalau saya sih, Oke Kak, gimana Kak? Kenapa C? Karena kan kompetensi dasar itu biasanya kan kata kerja yang harus dalam kata kerja gitu kan biasanya. Nah, siswa misalnya dapat memecahkan masalah itu adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki pada materi itu. Gitu. Makanya memecahkan masalah itu adalah kompetensi dasar. Oke, bisa juga. Nah cuman ini kan yang jadi poinnya di sini adalah soalnya jika pada silabu terdapat diksi ya memecahkan masalah sampah. Nah hal itu terdapat pada komponen apa? Nah itu adalah benar kata Kak Azkia itu adalah kompetensi dasar ya. Nah itu adalah kompetensi dasar yang memang untuk memecahkan masalah dari
misalkan ada silabu yang terdapat diksi misalkan, atau apa namanya kalimat atau apa itu untuk yang kayak ini memecahkan masalah sampah sebagainya, itu adalah memang kompetensi dasar dari silabus tersebut gitu. Kalau tadi bilang kegiatan pembelajaran ya, mungkin kalimatnya bukan memecahkan masalah sampah gitu, tapi kalau kegiatan pembelajaran itu mungkin lebih ke apa ya? Kalau ini kan pakai imbuhan me ya di sini ya. Nah, kalau kegiatan pembelajaran itu mungkin lebih ke kayak judul-judul, misalkan kayak ya misalkan bermain game misalkan atau apa. Nah, itu salah satu kegiatan pembelajaran, atau mungkin debat dan sebagainya gitu. Nah, itu salah satu kegiatan pembelajaran. Nah, kalau ini memang dia kompetensi dasar itu untuk mencegah masalah sampah tadi gitu. Oke, kalau tadi juga ada jawaban apa tadi? Yang D ya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalau indikator pencapaian kompetensi itu mungkin lebih ke apa ya? Mungkin teksnya bukan mengatakan memecahkan masalah sampah gitu, tapi mungkin lebih ada apa namanya range, nah, kayak poin-poin dan sebagainya gitu, atau mungkin ya misalkan mampu memecahkan masalah. Nah, itu mungkin ya itu bisa jadi indikator pencapaian kompetensi gitu. Atau tapi kalau ini kan teksnya berbeda konteksnya, memecahkan masalah sampah gitu, bukan mampu. Kalau mungkin mampu ya itu indikator gitu. Nah, sehingga ini lebih tepatnya ke kompetensi dasar gitu. Oke, mungkin terakhir sebelum kita lanjut ke jenis soal yang lain, ini yang sering keluar, yang saya ingat kemarin itu banyak yang keluar di SJT. Tapi sekali lagi terakhir, coba nomor 7 coba. Kira-kira mana jawaban nomor 7? Soalnya berbunyi, demi kelancaran acara esok hari, nah divisi saya diminta kerja lembur. Nah, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah apa kira-kira? A, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Terus B, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Nah, C, mencoba. Oke, langsung ada yang jawab. E, oke. E, ada jawaban lain selain E? Ada lagi yang lain? Oke, E semua ya. Oh, ada yang D. D ini ya. Oh, bukan yang tadi ya. Oke, E semua. Ada yang jawaban lain selain E? Tidak ada ya? Oke, coba kita baca lagi jawabannya. Pertanyaannya. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Nah, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah, oke, karena ada yang C juga ini, oke. C dan E kalau gitu. Yang E meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar, lalu kembali kerja. Oke. Kemudian yang C, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Nah, ini sebenarnya semua memungkinkan ya, tetap gitu. Nah, cuman yang paling apa istilahnya ya, diplomatis, yang bukan diplomatis, apa ya? Artinya yang dua-duanya bisa jalan gitu, atau yang lebih efektif. Nah, itu yaitu memang yang oke, saya dulu. Yang C kira-kira kenapa? Burhanuddin. Kenapa kira-kira jawabannya C? Apa ya? Ya saya mau jawab C aja gitu. Oke. Dilema C sama E sih tadi. Ada C dan E ya. Ya. Nah, kalau Burhan posisikan diri Burhan nih dalam kondisi ini, kira-kira mana yang akan dipilih dalam case ini gitu? Anggap ini Burhan nih yang seharusnya Burhan lakukan apa gitu? Ya, dalam case ini
karena sebelumnya saya sudah berjanji kan, Ah, ya karena untuk kelancaran acara esoknya di kantor gitu, ya saya menghubungi orang tua gitu. Mungkin kalau berdasarkan kalimat janji ini kurang lengkap gitu ya. Hanya menghubungi ibu saya, mengatakan saya akan sedikit terlambat gitu. Mungkin bisa jadi nanti ada yang orang lain yang saudara saya gitu yang mengantarkan gitu. Oke, bisa jadi debatable juga. Oke, kalau yang siapa kira-kira yang mewakili? Yang silakan. Kak Shopee atau Kak Pangeran? Kenapa kira-kira jawabannya Atau Mas Febri? Sederhananya Oke, silakan. karena sebelumnya sudah meminta izin. Nah, jadi untuk mempertegas lagi. Sebelumnya minta izin? Yang di mana? Yang di jawabannya gitu ya? Halo? Mas Sofi tadi ya? Karena sudah berjanji kepada ibu Oke, untuk siap. mengantarkan. Siap. Oke. Jadi kalau ini dalam case ini ya, itu yang paling tepat, yang paling besar bobot itu memang ya benar ya itu yang Karena kalau secara ini kan kalau biasa nih kita kalau di organisasi ya, eh, karena benar kata Mas Ropi tadi itu karena juga padahal saya sudah berjanji ya, dia memang sudah duluan janji untuk mengantar ibunya ke dokter gitu. Nah, kalau secara apa ya, apa istilahnya yang secara mutualisme atau apa. Nah, kalau seandainya dia tidak apa namanya tepat waktu juga dalam persiapan acara itu, nah atau juga kan ada ya teman-teman di sana yang mengcover gitu. Nah, sembari dia beberapa jam, misalkan taruhlah 2 jam dia nganter ibunya ke dokter gitu. Ada yang masih mengcover dan di sini bila bilang yang ini kan, nah mengantar ibu saya sebentar lalu kembali. Nah ini poin pentingnya. Lalu kembali kerja gitu. Artinya dia tidak, kalau kita misalkan contoh nih, kalau yang A ya, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Artinya dia tidak bertanggung jawab ya secara ini ya. Artinya itu paling bobotnya paling kecil gitu. Kemudian yang B, pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. Nah ini juga tidak etis sebagainya. Yang C juga ini mungkin punya agak tinggi juga dari yang lain gitu. Kecuali yang E ya. Nah, dia bilang mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat gitu. Nah artinya oh ternyata padahal dia udah janjian nih sama ibunya dulu gitu, tapi dia lebih memprioritaskan yang pekerjaannya ya. Ini tidak salah juga gitu, tapi secara ini memang karena secara anu kan ya dia udah janjian sama ibunya gitu. Padahal kalau dia tidak mengantar ibunya secara ini kan hanya tidak ada yang mengcover ya, karena dia yang satu-satunya yang bisa mengantar gitu. Tapi kalau sebaliknya kalau yang masalah persiapan tadi yang di divisinya itu kan ada ya banyak ya yang mungkin bisa mengcover gitu. Nah, itulah salah satu apa ya alasan-alasan yang kuat ya kenapa kita milih yang tadi yang E gitu. Karena memang dia juga kembali juga gitu untuk kerja tidak meninggalkan tanggung jawabnya gitu. Sehingga jawabannya itu adalah yang E. Oke. Dari sini kira-kira ada gambaran nggak teman-teman terkait masalah JST ini sebelum kita lanjut ke soal yang lain. Ada beberapa soal lagi nih. Nanti saya coba kasih lihat. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Halo? Lanjut, Kak. Lanjut ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Coba. Baik, sebelum kita lanjut, jadi sebenarnya kalau di JST ini, sebenarnya apalagi teman-teman yang sudah bergelut di organisasi ya, nah pasti akan a sense of apa namanya untuk menjawab mana sih yang lebih baik gitu, atau lebih efektif atau lebih pas mengambil keputusan itu apakah ini itu lebih kuat gitu teman-teman yang aktif karena itu kan lebih debatable ya, lebih apa ya bisa apa sih konsekuensinya kalau ini yang saya ambil keputusan sebagainya. Itulah yang kita terapkan juga di SJT gitu. Nah, misalkan kayak tadi, nah kalau kita pilih yang apa namanya
ibu dulu apa sih dampaknya gitu kedua belah pihak. Nah, tapi kalau saya pilih yang pekerjaan dulu, apa sih kemudian dampaknya? Kira-kira mana sih ya? Kemudian kita lihat kalau saya nggak ada di satu sisi tadi gitu. Nah, apa sih? Apakah bisa di-cover nggak sama orang? Bagaimana gitu? Nah, kemudian kalau saya nggak di satu sisi juga, kemudian apa? Nah, itu yang jadi pertimbangan. Sehingga plus minusnya itu salah satu yang jadi patokan di sini di SJT ini dalam memilih the right decision gitu atau keputusan yang paling tepat yang memiliki bobot yang lebih tinggi. Nah, kemudian sekarang kita lihat ini yang kurang lebih yang seperti tes saya kemarin di LPDP. Kelihatan nggak? Oh belum. Tadi SJT. Oke, kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak soal jadi tadi? Kelihatan. Yang soal SJT. Oke, ya ini. Nah, ini yang apa namanya saya maksud tadi. Ini yang kurang lebih sama seperti yang saya dapatkan kemarin pas tes di LPDP. Nah, coba kita kerjakan ya. Nomor 1 Kak, dalam waktu 1 menit. Kira-kira jawabannya apa? Silakan. Dimulai dari sekarang. Oke, ada yang C. Oke, ada yang A. Nice. Nah, berbeda ini jawabannya. B, oke, ada yang C, B, oke, B lagi. Oke, waktunya habis 1 menit. Teman-teman yang lain, kira-kira jawabannya sama. Ada 3 jawaban berbeda ini. Ada yang jawab D nggak? Atau E? Nggak ada ya? Yang ada ini A, C, B. Oke, A, C, B ya. 3 jawaban yang berbeda. Oke, kalau gitu yang pertama tadi siapa ini? Kak Alia ya. Oke, Kak Alia, kira-kira Iya, Kak. apa alasan memilih jawaban C? Kalau menurut saya, di sini yang ditanyakan sebagai guru tindakan yang Anda lakukan berarti lebih ke problem solving yang bisa dilakukan sama guru untuk memperbaiki keadaan sekolah itu ya salah satunya mengajukan usulan ke instansi terkait. Jadi masalah prasarana dan sarana pembelajarannya itu bisa diselesaikan. Itu sih menurut saya, Kak. Problem Oke. solving-nya yang C. Oke. Oke. Ada mungkin penguatan lain dari Pangeran yang C juga? Alasan yang berbeda mungkin? Sama kayak Mbak yang tadi. Oh, sama ya? Oke. Kalau gitu, coba kita dengar dari yang jawabannya siapa lagi nih? Kak Naupal ya? A ya? Kira-kira kenapa Kak Naupal? Jawabannya A. Hampir sama soal yang nomor 7 tadi, Kak. Bagaimana kedua-duanya bisa tetap berjalan. Karena di keterangan pertama kita mendapatkan penugasan yang jauh di luar kota. Terus yang kedua, keterangan yang kedua di soal itu kondisi sekolah memiliki kekurangan sarana prasarana. Sehingga jawabannya A, mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali sehingga kita sebagai guru juga mampu melaksanakan tugas yang diberikan di luar kota. Oke. Masuk juga, bisa jadi masuk juga. Oke, kemudian yang ada penguatan dari yang A, Kak Sofi ini ya, yang A juga. Kira-kira sama nggak alasannya?
Oke, sama ya. Nah, terakhir yang C ini. Ini siapa ini? Nina sama Pangeran ya, yang C. Oh, sorry, yang B, sorry. Yang B, Azukiana dan Putri ya. Oke, kira gimana? Silakan. Apa alasannya kenapa B? Mungkin kan, bukan mungkin sih Kak, tapi kan di sini soalnya saya adalah seorang guru. Hah? Dan kita lihat dulu kondisi di sekolah kita seperti apa, seperti itu. Daripada kita menunggu sesuatu yang berproses lebih lama, kenapa tidak kita melaksanakan tugas kita mengajar terlebih dahulu. Sebagai seorang guru kan kita tahu ya kewajiban kita, tugas kita mengajar. Untuk masalah sarana dan prasarana kan bisa diatasi dengan kreativitas guru seperti apa, seperti itu. Jadi yang paling mendekati menurut saya adalah melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Itu sebagai opsi pertama yang paling dekat yang harus saya lakukan. Yang kedua mungkin akan mengajukan usulan ke instansi terkait. Seperti itu sih. Oke. Oke, bisa jadi nice juga alasannya. Kemudian Kak, siapa lagi yang C tadi? Oh, yang B. Sama Kak Kak, Dinda, kayak Kak Putri. sama ya? Iya, sama. Oke, Sama jadi Bang. kita baca lagi ya dari soalnya ya. Anda adalah seorang guru yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Nah, anggaplah misalkan di pedesaan ya, atau pokoknya fasilitasnya nggak bagus lah pokoknya itu, beda dengan di kota. Kemudian kondisi sekolah Anda sangat kekurangan sarana prasarana sehingga proses belajar atau pembelajaran dan menjadi tidak maksimal gitu. Nah, sebagai seorang guru nih, tindakan yang Anda lakukan apa? Oke, kalau kita bilang A, mengelola, oke, dari E dulu lah yang belum ini. Meminta siswa untuk tetap bersemangat belajar dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh gitu. Nah, kira-kira ini juga benar ya, tidak yang salah. Nah, cuman konteksnya di sini kan guru ya, lebih penekannya ke guru gitu, tapi bukan ke malah ke siswanya gitu. Oke, berarti ini otomatis poinnya sedikit gitu di sini. Oke, kita skip yang E. Kemudian yang D, nah, mengkoordinir donasi dari orang tua siswa untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, ini juga benar juga. Nah, cuman di sini kan ada apa ya? Kita tidak fokus dulu ke seperti katanya siapa tadi Mbak Putri tadi ya sebagai seorang guru nih apa gitu. Nah, tapi ini lebih kita kayak berpangku pada orang tua siswa itu atau murid gitu untuk mendapatkan donasi sebagainya. Jadi ada excuse di sini gitu untuk apa namanya melakukan tanggung jawab dia sebagai seorang guru. Sehingga D itu juga agak kurang bobotnya. Kemudian yang C, nah, mengajukan usulan ke instansi terkait untuk penambahan sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, ini juga benar ya, tidak ada yang salah. Nah, cuman sekali lagi ini juga ada apa ya agak secara ini ya tidak menerima ya. Dia tidak seorang guru ini tidak apa ya tidak legowo lah bahasanya ditempatkan di instansi yang kurang dari segi fasilitas sebagainya gitu. Dia kayak secara tidak langsung dia apa istilahnya ya yang mengkritik ya, artinya dia minta perasaan yang lebih lengkap lagi gitu dengan cara mengajukan usulan ke instansi gitu. Ini juga ada excuse juga di sini. Nah, C juga akan tinggal antara A dan B kira-kira. Nah, kalau A mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali gitu. Nah, sebenarnya mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali. Nah, yang menjadi excuse-nya di sini adalah yang cukup 2 kali saja gitu. Nah, 2 kali saja ini kan ada something di sini gitu. Jadinya kayak kita 2 kali saja karena fasilitas kita kayak ada secara langsung dia menyerah gitu dengan keadaan gitu. 2 kali saja sudah pertemuannya gitu. Nah, jadi ada kayak kurang bobotnya kurang pas juga di sini. Tapi yang paling pas itu benar kata Mbak Putri tadi yaitu yang B. Melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan. Nah, ini lebih kelihatan optimis ya di sini ya. Dengan memaksimalkan keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar gitu. Ada ya, coba perhatikan kalimat yang B ini. Benar-benar tidak ada apa istilahnya ya, mengkambing hitamkan atau apapun gitu di sini. Dia benar-benar optimis melaksanakan tugas dengan mengajar dengan memaksimalkan keadaan lingkungan gitu. Jadi dia memaksimalkan ya fokus gitu tanpa bergantung pada instansi tadi, pada orang tua misalnya tadi gitu. Nah, jadi dia benar-benar fokus ke the main responsibility dari sebagai seorang guru gitu. Nah, jadi poin bobot yang paling besar di sini adalah yang B. Nah, kalau saya rasa yang paling sedikit ya bobotnya kira-kira yang mana kalau gitu di sini teman-teman? Bobot yang paling sedikit antara A sampai E. A, C, D, E gitu kalau gitu.
Oke, A. Oke, oke A. Ada jawaban lain? D. Yang mana Kak? Yang paling sedikit D. D. Oke. A dan D berarti ya. Ada lagi? Oke, antara A dan D. Oke, kita lihat. A mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali saja. Oke. Kalau yang D, mengkoordinir donasi dari orang tua siswa untuk peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. Ya, yang paling sedikit bobotnya di sini adalah yang D ya di sini. Karena ini jelas ya, karena masa kita minta ke orang tua siswa gitu untuk melakukan donasi. Nah, artinya kita tidak apa istilahnya ya, artinya minta, padahal itu bukan kewajiban seorang orang tua murid gitu ya. Nah, itu apa namanya, sekolah itu kan dari pemerintah ya, yang memberikan dana sebagainya. Sehingga ini hal yang paling sedikit gitu anunya, bobot poinnya dari yang kelima pilihan ini. Oke, coba yang nomor 2. Sekali lagi coba dalam waktu 1 menit lagi, kira-kira mana? Pastikan ya tadi dilihat gitu anunya apa argumentasi dari jawabannya. Kenapa sih yang paling apa sih ini yang agak kurang gitu misalkan. Oke, dalam waktu 1 menit mulai dari sekarang. Oke, Putri A, Nopal E, Ade E, oke. Ada jawaban lain? Ada 2 jawaban berbeda ini ya, A sama E ya. Oh, oke, sorry. Saya kira jawabannya oke, berarti apa? Mbak Putri apa kayak berarti? Atau belum? Oke, E juga. Oke, waktunya habis. Ada jawaban berbeda? Tidak ada ya? Berarti E semua ya? Oke, coba siapa coba yang mau memberikan argumentasi kenapa jawabannya E? Coba Mbak Dinda ya? Karena kan di sana ada tertulis bahwa kewibawaan guru terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku. Nah, berarti di sana guru perlu untuk menaati aturan dari jam pembelajaran yang dilakukan, mulai dari memulai dan juga mengakhiri. Oke, bisa jadi. Oke, kalau jawaban yang lain ada kira-kira penguatan atau mungkin punya pandangan yang berbeda? Walaupun sama E, coba Mbak Febrian, siapa ini? Ade Irfan, Mas Arde. Mas Ade. Oke Kak, menurut saya kenapa yang E lebih tepat? Karena itu lebih kepada tugas keseharian. Nah, tugas keseharian daripada guru itu kan lebih ke mengajar ya. Nah, alangkah baiknya untuk memancarkan kewibawaan guru ya datang tepat waktu atau memulai pembelajaran tepat waktu dan mengakhiri pembelajaran pun ya tepat waktu seperti itu. Oke, masuk. Oke, terima kasih Mas Ade. Oke, ada jawaban berbeda nih dari Mas Pangeran ya. Jawabannya B. Oke, kenapa Mas Pangeran Apriyono? Kenapa B jawabannya? Oke, jadi ada 2 fokus poin di sini, Kak. Jadi ada guru dan siswa. Jadi di poin pertama itu guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan.
Dan poin kedua untuk siswa itu kesepakatan yang telah dibangun bersama. Jadi ada dua dua poin di sini antara guru dan siswanya. Nah, kesepakatan bersama itu bisa kita lihat di poin B. Jadi ada interaksi antara guru dan siswanya, memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib di sekolah. Oke, bisa ya di. Oke, kita lihat ya. Kalau itu kita bahas. Soalnya bilang kewibawaan guru akan terpancar dari ketaatannya terhadap aturan yang berlaku ya. Nah, ini kita kutipnya ketaatannya terhadap aturan yang berlaku. Sepakatan yang telah dibangun bersama. Perwujudan dari ketaatan tersebut dalam tugas kesehariannya adalah, berarti ini perwujudan ya dari ketaatannya seperti apa sih gitu ketaatannya. Nah, artinya yang ditanyakan ini siapa nih? Ketaatan ini kemana merujuknya? Ke guru kah atau ke siswanya juga? Lebih ke guru kan? Nah, berarti kalau yang A ya, kita lihat yang A, menambah waktu pelajaran karena terlambat masuk sekolah, masuk kelas gitu. Nah, ini juga bobotnya saya kira sedikit ini ya, menambah waktu pelajaran. Artinya dia ya apa istilahnya ya? Artinya dia tidak mau mengikuti aturan gitu, bahkan dia akan menambah waktunya gitu, melanggar ya. Kemudian yang B, oke yang C dulu, mengurangi nilai peserta didik karena sering terlambat masuk sekolah gitu. Ini juga bisa juga sebenarnya kan. Nah, cuman ini serasa akan rugi ya di siswanya sendiri gitu ya. Dan ada ya nanti ada kerugian ya atau apa namanya hal negatif yang mereka dapatkan itu ya tadi nilainya ya dikurangi gitu karena terlambatnya. Mungkin kalau dari sisi gurunya juga tidak fine-fine aja gitu. Cuman ini akan jauh lebih akan banyak efeknya gitu ke siswa gitu. Jadi dari segi nilai mungkin juga dari segi performa di kelas gitu. Mungkin apa mungkin dengan itu dia kayak ya insecure, mungkin motivasi dan juga percaya dirinya kurang gitu karena diberikan sanksi tadi gitu. Dan yang D, melarang peserta didik yang terlambat untuk mengikuti pelajaran. Apalagi ini juga gitu kan. Ini artinya juga akan apa namanya? Apa istilahnya? Merugikan satu pihak gitu ya, itu dari siswanya sendiri gitu. Nah, jadi yang paling besar poinnya di sini adalah yang E memang di sini, yaitu memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Nah, itu artinya di sini betul ada nggak yang diberikan apa yang dirugikan dari sini dari pernyataan ini memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Nah, artinya tidak ada ya, bahkan ini akan membuat seorang guru itu berwibawa gitu dengan dia memang mentaati aturan dan di mana aturan itu juga tidak menjatuhkan sebelah pihak gitu dari siswanya sendiri. Kalau yang B tadi yang ya, pendapatnya Mas Pangeran tadi itu memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah gitu. Oke, ini juga benar juga poinnya juga lumayan tinggi. Nah, cuman ini akan ada apa istilahnya ke di peserta didiknya ya yang karena dapat apa namanya sanksi gitu. Nah, itu akan ada negatif impact lah bahasanya ke mereka. Nah, itu yang akan mengurangi wibawa dari seorang guru juga gitu di mata peserta didiknya. Sehingga yang paling tepat itu adalah yang paling besar punya tuh yang E gitu di sini. Oke, kira-kira dari sini ada nggak yang mau ditanyakan dari dua jenis soal yang kita bahas tadi? Udah dapat nggak the way apa cara untuk bisa apa ya istilahnya untuk ngasih alasan kenapa ini bobotnya lebih tinggi, lebih rendah, sebagainya gitu. Dapat nggak teman-teman? Gimana? Atau mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi ke nomor 3? Tidak ada ya? Oke, lanjut kalau gitu. Coba kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam waktu 1 menit, coba silakan.
Oke, D. Oke, waktunya habis. Oke, dari Kak Alia D, terus Nopal D, Febriarti D, Kak Zkia D, Kak Dinda D. Ada jawaban yang lain selain D? Oke, coba kalau memang tidak ada, coba kita lihat alasan dari siapa ini yang belum ya tadi ya. Kak siapa yang belum ini? Kak Zkia? Ya Kak. Kira alasannya kenapa D? Yang menurut Kak Zkia paling tinggi? Karena menurut saya D itu yang paling top diksinya gitu. Maksudnya kalau yang A itu kan udah pasti enggak ya, karena tindakan yang gaduh itu kan, sedangkan di di pertanyaan itu pasif. Kalau yang BDE itu lebih ke kalimat kayak kalimat perintah gitu, sedangkan yang D itu lebih ke suggestion gitu, saran gitu. Jadi lebih, saya sih lebih kayak akan lebih baik gitu, akan lebih menyentuh gitu ke anak didiknya. Oke, bisa jadi. Oke, ada kira-kira pendapat lain yang D? Kak Dinda? Sama? Argumen aneh alasannya kenapa D itu? Atau Kak Naufal? Iya. Oh, sama ya? Kalau saya Pak, kenapa D? Karena di situ kan peserta didiknya pasif, walaupun prestasinya tidak kalah dengan peserta didik yang lain. Nah, D itu ingin menyampaikan ke peserta didik bahwa jika lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih aktif dalam proses belajar mengajar, maka prestasinya bisa meningkat seperti itu dari yang sekarang. Oke, bisa juga. Oke, coba kita lihat ya. Jadi di soalnya bilang ada peserta didik yang pasif dalam kegiatan pembelajaran, tapi prestasinya tidak kalah dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya. Nah, hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah, oke, kita lihat yang A, kenapa tidak A ya? Tindakan yang gaduh di dalam kelas akan dapat mengganggu peserta didik lain yang sungguh-sungguh belajar. Nah, artinya ini tidak ada ini ya, apa namanya? Kata Kak Azkia tadi ini apa namanya tidak terkandung apa istilahnya di sini himbauan apa, cuma hanya bilang tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu peserta didik lainnya. Tidak ada saran ataupun mungkin asuhan ya atau motivasi yang disampaikan ke murid tersebut. Dia hanya memberikan ya, bahkan dia langsung memberikan judge secara tidak langsung gitu kepada siswa yang gaduh ya, terutama ya, untuk tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu. Artinya tidak ada pesan moral di sana gitu yang disampaikan secara langsung untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik gitu. Sehingga ini agak kurang bobotnya di sini. Kemudian yang B, satu peserta didik dengan lainnya perlu saling menghargai dalam mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Nah, artinya kalau ini coba perhatikan teman-teman. Satu peserta didik dengan lainnya perlu saling menghargai gitu. Nah, artinya dia secara langsung ada yang dia salahkan gitu di sini. Artinya ada mungkin peserta didik yang tidak menghargai gitu ya. Tidak menghargai peserta didik yang lainnya gitu. Nah, secara tidak langsung ya di sini ini yang buat dia bobotnya agak kurang gitu dari yang lain juga gitu. Nah, kemudian yang C kita lihat setiap peserta didik tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disajikan guru gitu. Nah, bisa jadi ini tinggi juga. Nah, nanti kita lihat lagi mungkin ada yang lebih tinggi. Kalau yang D, nah prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Nah, ini kurang lebih agak mirip ya sama yang C. Nanti kita lihat bedanya. Ini juga tinggi poinnya. Nah, kemudian yang E, peserta yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain gitu.
Nah, di sini juga ada kurang pas cara penyampaiannya. Coba lihat peserta yang mempunyai kurang kemampuannya kurang gitu. Artinya dia hanya melihat yang teman-teman yang atau peserta didik yang memang secara prestasi kurang gitu, ada kemampuannya kurang gitu. Dia fokus ke sana. Jadi dia tidak mempatok rata ke semua. Artinya pasti dia akan minder gitu kalau disampaikan ya. Kalau kita bawa dia ke kenyataan gitu. Pasti yang dikasih tahu ini yang kurang kemampuannya ini pasti akan beda ya, apa penerimaannya gitu pas disampaikan seperti itu gitu. Nah, tentu akan berbeda ya kalau kita bilang meratakan semua gitu secara keseluruhan tanpa melihat kemampuannya sebelumnya gitu. Itu akan jauh lebih bagus ya. Tidak ada yang merasa di insecure dan sebagainya gitu. Sehingga yang ini agak kurang pas gitu. Nah, antara C dan D, coba kita lihat. Kalau C ini perbedaannya adalah setiap peserta didik tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disajikan guru. Nah, kalau ini bedanya di sini kan setiap peserta didik tanpa terkecuali ada kayak lebih penekanannya gitu, harus sungguh-sungguh. Nah, tapi kalau yang D ini prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh. Nah, ini agak berbeda gitu cara penyampaiannya. Nah, kalau saya lihat ini yang lebih tinggi bobotnya itu yang D memang. Benar teman-teman, yang D. Karena kalau C ini agak lebih sedikit dari yang D karena dia agak kayak lebih kasar ya, dalam artian di cara penyampaian gitu, tanpa terkecuali harus gitu. Nah, dia ya bagaimana kalau teman-teman yang artinya yang tidak apa istilahnya ya, tidak secara langsung misalkan. Artinya dia kayak benar-benar mengharuskan semua peserta didik itu untuk tidak ada, kalau di sini beda ya. Kalau di sini ada seperti kata Kak Zia tadi ada pesan moral atau motivasi ya secara tidak langsung gitu ya, itu prestasi itu. Prestasi akan terlebih baik lagi gitu. Ada motivasi yang diselipkan gitu di apa istilahnya saat penyampaian dari seorang guru, anggaplah seorang guru yang menyampaikan. Itulah kenapa sehingga D yang paling tinggi bobotnya. Gimana? Bisa diterima teman-teman yang nomor 3? Siap, Pak, bisa. Ya. Ya. Jadi itu yang terakhir, nomor 3. Nah, sampai sini ada nggak pertanyaan terkait masalah tes kepribadian yang ini? Dari tadi yang kita bahas dari 1 sampai 7 dan juga yang ini yang 1 sampai 3. Ada nggak kira-kira pertanyaan? Mungkin sedikit, Kak. Ya, silakan. Mungkin bisa dibagi tipsnya ke kami bagaimana cara menganalisa soalnya. Maksudnya poin dari soal itu sendiri. Oh ya. Tips-tipsnya dan trik-triknya mungkin. Iya ya. Sebenarnya kalau tips dan triknya itu seperti yang sampaikan tadi, itu memang kita melihat apa ya istilahnya, karena kan ini memang agak tricky ya, karena semua jawaban pilihan itu pasti benar ya, tidak ada yang salah. Nah, cuman bobot tadi ya. Untuk melihat itu mungkin pertimbangkan apa istilahnya, mana sih yang paling banyak apa istilahnya dampak negatifnya misalkan. Ada nggak yang dirugikan kayak seperti yang tadi ya, yang masalah tadi yang apa namanya, yang telat tadi, keselamatan tadi seorang guru gitu. Tapi kalau kita menyalahkan tadi ya, memberikan sanksi itu kira-kira ada nggak yang mendapatkan apa namanya dampak negatifnya? Kan jelas ya tadi ya ke siswanya gitu. Nah, dia perlu dilihat mana sih ada nggak dampak negatif ke dua belah pihak ya. Karena ini pasti kita bicara dengan dua belah pihak gitu ya, antara kayak tadi guru dan siswanya gitu. Nah, ada nggak yang mendapatkan dampak yang negatif gitu dari keputusan yang diambil gitu. Nah, kalau ada kemungkinan itu bukan yang pas gitu keputusan yang diambil. Coba lebih baca lagi yang lain. Makanya kalau bisa itu dibaca ya ke empat pilihan atau ke 5 pilihan soalnya, jawabannya. Nah, dibaca secepat mungkin. Nah, kira-kira kemudian mana yang paling tidak apa istilahnya yang menimbulkan dampak negatif gitu dari
argumentasi atau pernyataan dari pilihan jawaban tersebut. Nah, menurut seperti itu sih, tinggal dibanding-bandingkan. Nah, cuman yang di sini kan sebenarnya yang jadi kekhawatiran kita saat menghadapi soal ini, yaitu kita memilih yang paling sedikit poinnya, itu yang berbahaya sebenarnya. Itu yang makanya tak syukur kalau kita milih yang mungkin yang kedua ya, misalkan buat poin yang kedua, it's okay, itu masih tidak terlalu berbahaya lah gitu untuk mendapatkan skor yang rendah gitu. Nah, tapi kalau yang berbahaya itu seperti yang saya sebutkan, kalau teman-teman memilih jawaban yang memang paling sedikit poinnya gitu, itu kan fatal ya. Itu fatal untuk skor teman-teman nanti gitu. Nah, sehingga kalau saran saya, tipsnya itu ya baca ke pilihan jawabannya, nah kemudian lihat mana sih yang paling sedikit dampak negatifnya ke orang lain, baik ke orang lain maupun ke diri guru, misalkan kayak tadi ke guru tersebut gitu. Anggaplah posisikan diri kita sendiri gitu. Ada nggak dampak negatifnya? Tapi usahakan utamakan dampak ke orang lain dulu gitu. Ada nggak dampaknya? Berapa besar sih dampaknya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Ade. Oh, tapi sebelumnya dapat nggak, Mas? Siapa tadi, Mas? Dapat nggak apa yang saya sampaikan tadi? Saya ditangkap nggak? Saya dapat. Bisa, Oke. Kak. Lebih seperti itu sih memang, tapi semakin banyak latihan saya kira akan sama gimana? Seperti yang Mas Ade sampaikan di chat tadi, kita agak kebingungan dengan pilihannya mungkin ini. Iya, karena itu yang saya sebutkan tadi, memang karena benar semua kan, tidak ada yang. Oke, ini Mas Ade bilang agar kita peka terhadap solusi yang terbaik, apakah ada kata kunci yang perlu diperhatikan melihat dari pilihan hampir berdekatan, bahkan ada yang terlihat mirip. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin kita lihat contoh ya, seperti yang ini ya, nomor 3 ini ya, yang mirip tadi C sama D ya, Mas Ade ya. Nah, coba kalau kita lihat, kan kalau kata kuncinya ya di sini ya tentu ada pasti, kayak contohnya ini kata kuncinya ini, mana ini? Untuk no annotate-nya. Oke. Coba kita lihat kata kuncinya di sini. Setiap peserta didik ya harus sama dengan ini, prestasi akan lebih baik lagi. Kelihatan nggak bedanya di sini? Kira-kira yang lebih polite ya, dan lebih ada kesan yang pengertian tidak memberatkan dua belah pihak atau salah satu pihak, itu mana kira-kira, Mas Ade? Lebih enak ke yang D, Kak. Ya, yang D kan. Iya. Secara ini kan, karena yang saya bilang tadi, kalau yang C ini kan kelihatan dari sini ya, setiap peserta ya didik tanpa terkecuali dibilang kan, artinya ini kan memberatkan peserta didik nggak? Secara merugikan ya, kalau bahasa kasarnya merugikan lah gitu ya. Lebih ke memaksa sih ya. Iya, memaksa gitu. Artinya ada unsur ini ya. Makanya itu saya bilang kayak, nah tapi kalau lebih diplomatis yang ini gitu, prestasi akan lebih baik. Di sini kan tidak ada yang dia paksakan atau apa gitu. Dia mengambil secara keseluruhan, prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh memperhatikan pelajar yang disampaikan guru gitu. Artinya lebih polite ya. Nah, itu sih tips bagaimana sih untuk bisa melihat mana sih yang solusi terbaiknya gitu. Artinya seperti yang saya bilang tadi, ada nggak orang yang dirugikan gitu dari keputusan yang ini yang diambil misalkan. Itu sih, Mas Ade. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Ini kan masih ada waktu ya. Mungkin kalau ada pertemuan selanjutnya, kalau ada kesempatan untuk membahas tes kepribadian SJT ini, sebenarnya dulu ada saya pakai tapi dia dalam bahasa Inggris waktu itu. Nah, filenya saya lupa, ada di laptop yang laptop adik itu. Nah, cuman coba besok saya carikan. Semoga masih ada
kayak ada yang sebagai pertimbangannya apa gitu, kayak seperti yang saya bilang tadi, kayak dampak negatifnya gimana, kemudian apalagi waktu itu kontribusi juga, waktu kalau tidak salah itu kontribusinya mana yang lebih besar, kontribusinya ke orang gitu dari keputusan itu. Nah itu juga dilihat di sana. Jadi tidak hanya lihat dari negatifnya aja, tapi lihat dari positifnya juga. Kadang case-nya itu ada yang melihat dari kontribusi atau hal positif yang didapatkan orang lain, dikira mana. Kemudian yang tadi juga ya masa dampak negatif ke orang lain banyak lebih besar gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Ade dan teman-teman. Gimana? Ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau memang tidak ada, saya cukupkan untuk materi SJT malam ini. Mungkin saya buka, mungkin sebelum kita tutup, pertanyaan di luar materi malam ini. Oke, saya buka, enggak apa-apa. Mungkin terkait masalah tesnya, sebagainya, secara teknis maupun secara silakan, enggak apa-apa. Ada pertanyaan, teman-teman? Kira-kira? Kak, saya mau tanya. Iya, silakan. Untuk pengerjaan soal TBS ini nanti kan tiap jalur itu ada passing grade-nya ya. Nah, ada kemungkinan atau ada peringkatan atau enggak gitu seperti halnya tes di CPNS, atau ketika kita udah lewat dari passing grade yang ada itu otomatis bisa lulus atau mungkin ada pertimbangan lainnya atau bagaimana? Itu aja Oh sih, ya, Kak. Terima kasih. baik. Siapa tadi, Mas Ade. Ade ya? Baik, terima Ya. kasih Mas Ade. Ya. Ya, jadi terkait masalah itu, jadi kalau di LPDP itu tidak ada perankingan ya. Kayak di PNS itu kan perankingan ya, mana yang ranking lebih tinggi itu yang diterima. Nah, tapi kalau di LPDP itu selagi teman-teman mencapai skor standar, kalau di jalur yang afirmasi ya, yang dalam negeri itu, kalau ini tidak ada informasi pasti ya, tapi kalau kita lihat berdasarkan pengalaman teman-teman kemarin, itu kalau yang dalam negeri itu 90 ya standarnya. Nah, itu otomatis lolos. Pasti lolos ke tahap selanjutnya. Kalau udah nyampe 90 poinnya, skornya di tes TBS-nya. Nah, jadi tidak ada perankingan. Terserah teman-teman ada yang ranking bahkan sampai 200, ya tetap yang dilihat siapa yang nyampe skor standar gitu, 90 tersebut. Walaupun mentok 90, tetap itu dianggap lolos gitu ke tahap selanjutnya. Jadi tidak perlu khawatir terkait masalah perankingan. Jadi teman-teman hanya fokus mencapai skor standar aja, itu sudah cukup untuk mengantarkan teman-teman ke tahap selanjutnya, ke tahap interview. Oke, siap Kak. Tapi itu nanti nilainya akan mempengaruhi atau jadi pertimbangan juga untuk nanti penilaian di substansi atau tidak, Kak? Ini yang saya kalau saya rasa nggak akan dibawa ya sampai tahap interview ya, skor kita TBS-nya gitu. Kalau yang saya lihat itu malah yang dibawa itu yang dari berkas administrasi kita gitu, terutama yang IC. Nah, itu yang dibawa sampai ke tahap interview. Nah, tapi kalau saya kemarin ya, mungkin jadi gambaran, kalau pas waktu saya 2022 kemarin, itu di setiap tahap itu dia memiliki skor masing-masing gitu. Nah, di administrasi juga memiliki skor bobot masing-masing. Kemudian di TBS juga memiliki skor masing-masing. Dan juga di substansi atau di interview juga memiliki skor masing-masing. Nah, itu bisa request. Nah, tapi kalau sekarang kan udah bisa ditampilkan ya langsung ya di pengumumannya berapa skor kita sebagainya. Nah, ada yang beranggapan bahwa skor dari tahap 1, tahap 2 sampai tahap 3 itu ada yang beranggapan itu digabung gitu dan itu dijadikan jadi skor akhir gitu putusannya di tahap interview tersebut gitu digabungkan. Nah, itu mana yang sampai skor
skor standar gitu untuk lolos sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, cuman itu masih isu juga gitu, nggak tahu. Cuman kalau bisa ya teman-teman maksimalkan lah di setiap tahap gitu, terutama di interview sih kalau saya rasa. Nah, di sana keputusan lolos tidaknya teman-teman itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Ade. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman kira-kira? Kalau tidak ada? Kak, saya mau nanya. Iya, silakan. Siapa ya? Alia ya. Ya, Alia Shirley. Sebelumnya karena ini pertama kali saya daftar dan pertama kali mau tes LPDP juga, jadi mau nanya di platformnya itu, di jadwalnya itu kita bisa ngerjain soalnya itu dari jam 8 sampai jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Selama 135 menit. Nah, itu kan tesnya dibagi jadi 2. Apakah bisa kita kerjain skolastiknya dulu terus ada jeda atau memang sistemnya kayak langsung sekalian semuanya nggak? Maksudnya beruntun atau bisa jeda sendiri gitu antara skolastik sama yang ini tes kepribadiannya. Baik, terima kasih Mbak Alia ya. Ya, terkait masalah sistem tesnya nanti itu memang ya teman-teman memiliki waktu ya selama dari jam 8 sampai sore itu terserah teman-teman mulainya dari jam berapa, mau jam 9 siang maupun sore, enggak apa-apa selagi itu masih bisa dalam range waktu tersebut. Kemudian terkait masalah bisa nggak kebagi gitu, itu tidak bisa. Itu udah jadi satu paket gitu. Kalau kita udah mulai klik untuk mulai tesnya, itu akan secara otomatis gitu. Nanti berlanjut seperti tes TOEFL ya. Nah, itu tidak ada kesempatan kedua untuk yang saya tampung saya kerjakan yang ini dulu gitu. Nah, kalau ini nanti gitu, nggak bisa. Itu secara sepaket untuk dikerjakan dalam waktu langsung tersebut. Jadi nggak bisa, Mbak Alia. Jadi harus dikerjakan kalau udah kita klik mulai langsung harus sampai selesai gitu. Karena itu nanti skor dari 4 materi itu, 4 jenis soal itu akan keluar langsung setelah Mbak Alia, setelah teman-teman itu selesai mengerjakan soal tersebut. Nah, sehingga di sana teman-teman bisa tulis gitu. Tulis skornya. Nah, jadi udah bisa mengira-ngira nih saya lolos atau tidaknya gitu dari skor yang keluar saat itu. Itu kalau saran saya jangan dipoto ya, karena itu teman-teman di-record oleh kameranya, jadi takutnya itu bisa jadi apa istilahnya, dan penalti gitu. Ditulis saja gitu. Itu Mbak Alia. Oh iya Kak, sama lagi satu. Apakah kita bisa bawa kayak lembaran buat scribbling oret-oret gitu? Bawa sendiri, maksudnya sediain sendiri. Gimana Mbak Alia? Bisa diulang? Enggak. Untuk soal, ada kan soal aritmatika aljabar yang perlu oret-oret. Kita boleh sediain lembar kosong sendiri gitu. Oh iya. Terkait hal itu dibolehkan ya. Tapi lebih jelasnya ada di buku panduan. Teman-teman bisa download kalau masalah di laman pengumumannya itu ada nggak panduannya ya terkait panduan tesnya. Nah di sana itu jelas ya, nanti dijelaskan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan selama tes. Kalau pengalaman saya kemarin tuh saya bawa juga lembaran, ada berapa lembar waktu itu saya bawa. Nah, cuman baru pas kita mulai itu kita harus tunjukkan ke layar gitu, ke kamera, bahwa memang lembaran yang kita bawa itu adalah kosong gitu, tidak ada coret-coretan. Nah, untuk memastikan bahwa kita tidak ada kecurangan gitu di sana. Nah, baru kalau udah kita tampilkan semua kertas yang kita bawa, baru teman-teman bisa pakai gitu sebagai tempat ortoret. Jadi boleh Mbak Alia dibawa. Cuman untuk memastikan itu, saya nggak tahu soalnya mungkin berbeda aturannya sekarang, biar lebih dipastikan lagi untuk tahun sekarang ini,
download di panduannya, ada nanti di link pengumumannya itu Mbak Alia. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Tambah pertanyaan Kak, sekaligus untuk tambahan dari Kak Alia tadi. Oh ya, silakan. Untuk tes TBS ini kan memang kalau dibaca di panduan yang sudah ada, itu kan ada ketentuan setiap kegiatan katanya harus terlihat di kamera. Nah, otomatis kan kalau untuk di kamera webcam laptop itu cuman terlihat badan aja sampai bahu seperti itu Kak ya. Nah, kalau dari saran Kakak tadi untuk orat-oret mungkin bisa ditunjukkan pada saat tes mau mulai. Nah, cuman yang mau pertanyaannya itu apakah kita perlu memperlihatkan sekeliling ruangan kita atau tidak? Melihat dari panduan sendiri tidak ada aturan untuk memperlihatkan itu seperti itu Kak. Kalau saya kemarin itu memang juga nggak ada ya panduan untuk memutar itu. Sebentar, seingat saya diputar, karena nanti kan ada apa namanya, ada yang standby ya di sana nanti. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan itu akan dinotis, akan diingatkan oleh adminnya bisa nanti melalui chat di samping kita. Ada nanti di sana. Kalau tidak salah seingat saya waktu itu. Jadi nanti sebelum kita mulai itu dia ada chat nanti di samping kanan layar laptop kita. Nanti kalau tidak salah waktu itu disuruh ya memutar apa namanya? Memutar kamera gitu 360 derajat. Memastikan tidak ada baru di sehingga baru kita itu tunjukkan tadi kalau untuk sehingga apa ya, jangan khawatir ketika teman-teman ngorek-ngorek nanti apa namanya itu tetap bisa kelihatan kok dari kameranya, dari kamera di laptopnya gitu. Nah cuman yang pasti kalau ada kecurigaan ya dari kamera misalkan dilihat aktivitas teman-teman selama tes, nah itu pasti akan ada peringatan di kanan kalau tidak salah seingat saya waktu itu. Kalau ada suara-suara mencurigakan itu pasti langsung ada peringatan. Berarti itu nanti instruksinya lewat chat itu berarti kayak? Iya, lewat chat itu kalau bisa. Cuman kalau yang dulu yang saya waktu itu yang saya tunjukkan langsung apa namanya paper yang saya pakai, baru saya langsung, dan itu tidak ada teguran waktu sama sekali. Udah langsung saya pakai untuk orat-orat gitu. Itu untuk papernya tidak ada batasan gitu? Tidak ada, cuman ya pakai ya secukupnya karena takutnya kalau banyak kan ya kalau satu-satu di banyak kan cukup 2-3 lembar lah yang diperlihatkan satu-satu mana yang dipakai. Oke, siap. Makasih Kak. Ya. Terus ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada mungkin kita bisa cukupkan. Udah jam 10:30. Tidak ada ya? Sekali lagi ya saya tanya, tidak ada ya? Iya Kak. Oke, kalau tidak ada, baik kalau gitu itu aja yang bisa saya sharingkan malam ini teman-teman semua terkait masalah SJT. Semoga bermanfaat dan tentu harapan kita sama-sama semoga teman-teman bisa lolos ya di tahap ini ya, tahap tes bakat skolastik sehingga teman-teman bisa melaju ke tahap akhir dan tentu harapan akhir ya teman-teman bisa menjadi bagian dari LPDP tahun ini. Amin. Dan kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau memang jika ada salah kata dan mungkin kurang jelas penyampaian tadi selama penyampaian materi tadi, mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini Kak Rani, ini ada dokumentasi nggak? Atau gimana? Nggak ada ya? Pak, bisa nggak buka kamera, Pak Rizal? Kita dokumentasi sekali, belum pernah soalnya. Oh ya, kalau gitu teman-teman bisa on kamera.
on video ya enggak ya? Ada Karena yang ini yang sudah ready, yang teman-teman yang laki-laki, yang cewek mungkin ada yang harus pasang jilbab dulu ya. Yuk, nah udah kita kayak. dokumentasi dulu ya. Dari kemarin nggak ada dokumentasi, nggak kepikiran. Oke, ayo teman-teman, apa kabar Miss Laili? Kayaknya saya mengenal tempat itu. Ayo teman-teman yang lain bisa dibuka kameranya ya. Nah ini udah Pak Ade sudah buka kamera, mungkin Mas Apriyono, Kak Dimas, Kak Sharlin, siapa lagi nih? Mbak Askia, Kak Putri, ya oke, yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa ya. Oke kita, oke, Kak Burhanuddin juga sudah. Oke kita ini ya, kita tag ya. Oke ayo, masih ditunggu teman-teman. Oke, Kak Priyono masih gelap ya. Oke, oke, Kak Putri aman. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Satu kali lagi teman-teman. 1, 2, dulu. Ini apa nih? 1, 2, 3. Oke, kasih teman-teman semua. Sekedar mengingatkan lagi, besok kita masih ada live session sama Kak Pariza lagi. Insya Allah bahas soal verbal ya, Kak ya? Iya, masalah Oke. verbal. Jam 9.30 Wita. Oke. Besok saya kirimkan linknya dan remindernya. Terima kasih teman-teman semua. Nanti rekamannya seperti biasa dikirim di link G Drive, materinya juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Farizal. Siap, sama-sama, teman-teman. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.